Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarifah Lukman, CGP Angkatan 10 Kabupaten ND. Saya di sini tidak sendiri, saya akan bersama rekan saya. Nama saya Ibu Ayu Rahmayani, biasa dipanggil Ibu Ayu, dan saya mengajar di kelas 6 SD Negeri Ngario. Kami akan melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya hari ini luar biasa sekali. Amin, alhamdulillah juga Bu Ayu. Baik Bu Ayu, hari ini saya ingin melakukan coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya mau melakukan percakapan dulu. Dalam hal ini kegiatan praobservasi, sebelum saya mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan Ibu bersama siswa Ibu di dalam kelas. Baik Bu Ayu, adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan praobservasi terlebih dahulu? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih baik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ayu. Boleh nggak Bu? Boleh. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ayu capai nanti? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik di dalam cerita Aku Anak Indonesia. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah dan penyelesaian masalah atau solusi dari cerita Aku Anak Indonesia melalui diskusi kelompok. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu mengidentifikasi masalah ya, dan mencari tahu solusinya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ayu capai? Oke, untuk area pengembangan yang akan saya capai yaitu yang pertama area pengetahuannya yang ingin saya capai yaitu peserta didik di dalam kegiatan pembelajarannya mereka mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Untuk area keterampilannya siswa juga bukan hanya berdiskusi di dalam kelas, tetapi mereka juga berdiskusi di dalam kelompok. Di sini saya juga menilai bagaimana cara mereka bekerja di dalam kelompok, bagaimana mereka menuliskan ide-ide mereka di dalam kelompok, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompoknya. Baik, Bu Ayu, area yang ingin Bu Ayu capai ada dua, yaitu area pengetahuan. Dalam hal ini siswa mampu mengidentifikasi intrinsik dari cerita watak atau ketokohan. Kemudian dalam area keterampilan siswa mampu berdiskusi dalam kelompok, kemudian bisa mempresentasikan. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Kemudian saya ingin mendengar sedikit tentang rencana apa yang akan Bu Ayu terapkan di dalam kelas, seperti apa strategi-strateginya yang akan Ibu gunakan pada kegiatan proses pembelajaran. Bisa diceritakan sedikit Bu? Boleh. Pertama kali rencana yang akan saya gunakan untuk pembelajaran nanti yaitu pada kegiatan pendahuluan itu strateginya saya menggunakan yel-yel kelas, kemudian tepuk semangat, kemudian saya juga menggunakan pertanyaan pemantik, dan saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran saya dan kesepakatan kelas pada saat itu agar semuanya bisa berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan inti pembelajaran di sini saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning dan teknik ekspositori atau pembelajaran langsung. Di dalam model pembelajaran itu saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Untuk diferensiasi konten itu mereka melihat atau menonton apa yang akan saya tampilkan. Kemudian mereka berproses di dalam kelompok untuk diferensiasi prosesnya. Kemudian strategi yang saya gunakan juga itu mereka untuk metodenya
itu mereka akan melakukan tanya jawab juga, kemudian diskusi kelas, kemudian diskusi kelompok seperti yang model pembelajaran yang saya gunakan pada saat itu. Baik, menarik sekali Ibu yang sudah Ibu sampaikan bahwa nanti dalam kegiatannya itu ada menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model PBL ya Bu ya, yaitu problem based learning. Oke, baik. Kemudian untuk medianya nanti Bu Ayu akan menggunakan media apa? Di sini saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif, di mana pada saat awal pembelajaran saya menampilkan video, kemudian siswa menjawab sesuai dengan PowerPoint yang sesuai dengan pertanyaan yang ada pada PowerPoint. Di PowerPoint itu saya juga menggunakan untuk menampilkan di layar, saya menggunakan LCD dan proyektor untuk menyambungkannya agar siswa bisa melihat. Kemudian saya juga menggunakan speaker agar siswa juga bisa mendengar apa yang ditonton, apa yang dilihat, itu mereka juga bisa mendengar dan melihat secara visual. Kemudian saya juga menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik agar siswa bisa mengerjakan diskusi kelompok dengan lebih baik, dengan lebih bagus. Oke, baik. Untuk medianya nanti Bu Ayu akan menggunakan seperti PowerPoint ya Bu ya, PowerPoint, kemudian LKPD. Nah, apakah LKPD ini yang Ibu buat ini semua satu kelas siswa yang ada ini disamaratakan, ataukah bagaimana dengan penggunaan LKPD ini? Oke, untuk penggunaan LKPD ini semuanya satu siswanya itu sama untuk bahan LKPD-nya, tetapi mereka di dalam diskusi kelompok mereka bisa dengan cara mereka sendiri. Mereka menggunakan bahasa mereka sendiri untuk mempresentasikan di depan. Ada yang boleh menggambar di dalam mendesain tulisannya, itu mereka boleh dengan menggambar atau mewarnai, boleh, terserah mereka sesuai dengan bakat minat mereka. Oke, baik. Berarti dalam pemberian LKPD ini Ibu Ayu sesuaikan dengan minat belajar siswa Ibu ya. Baik. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya nanti kapan Bu Ayu mau melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini? Insya Allah kegiatan pembelajarannya akan saya laksanakan esok hari. Besok ya Bu ya? Besok di tanggal berapa? Besok. Pada tanggal 14 Agustus 2020. Ya, 14 Agustus. Jam keberapa Bu Ayu? Jam pertama sampai jam ketiga. Jam pertama. Baik Bu Ayu, nanti besok saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di dalam kelas, sambil saya akan mencatat dan mengamati hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu Ayu, sebelum kita mengakhiri pra observasi kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Ayu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu yang pertama, saya bisa mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan pada besok harinya, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran yang akan saya capai, kemudian model-model strategi apa saja yang akan saya gunakan, kemudian sumber dan media yang akan saya gunakan untuk ditampilkan agar siswa lebih tertarik dengan proses pembelajaran pada hari ini. Oke, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu ceritakan menjadi persiapan Ibu untuk lebih percaya diri dalam pada kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Baik Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bertemu kembali pada hari esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak
pada hari ini? Sudah. Apakah sudah melafalkan ayat-ayat pendek? Sudah. Berapa ayat pendek tadi? Ada berapa? 3 ayat pendek. Oke, kita harus berdoa kepada Allah. Kita harus melafalkan surah pendek Al-Quran agar hidup kita apa? Selalu selamat. Oke. Sekarang kita berdiri dulu. Ibu akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan bab 1. Ella silakan baca. Bangga menjadi anak Indonesia. Oke. Sebelum pembelajaran kita punya yel-yel. Oke. Ibu minta wakil kelas dulu. Kalau sana gas, sayang gas, gas, gas. Oke. Jangan dulu. Siapa yang sudah capek? Belum ya? Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sama. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu bangsa, satu. Kita tanya dulu. Dari lagu tadi, sudah kalian dengar tadi lagu tadi tentang apa saja tadi ya? Aku anak Indonesia. Apa lagi? Ragam filmnya. Satunya. Sekarang ibu tanya, apakah kalian warga negara Indonesia? Iya. Apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia? Bangga. Apa yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia? Ayo. Ayo. Oke, Noval, apa? Ragam ribu pulaunya. Betul. Ragam Ragam sukunya. Riki. banyak agamanya. Banyak agamanya. Masih tetap. Oke, dari semua perbedaan itu kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Oke, lanjut ya. Pelajaran kita pada hari ini, Ella silakan dibaca. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik, tokoh dan sifatnya pada cerita yang berjudul Aku Anak Indonesia dengan tepat. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dan solusi dari cerita yang berjudul Aku Anak Indonesia dengan tepat melalui diskusi kelompok. Oke, yang pertama, Ibu berfokus kepada unsur-unsur intrinsik yaitu tokoh dan sifatnya. Ibu tanya dulu, unsur intrinsik itu apa? Tokoh dan sifat. Unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam. Di sini Ibu hanya fokus kepada tokoh dan Sifatnya. Kemudian masalah dan Solusinya. Solusinya itu kita di dalam kelompok. Kelompok. Sekarang Ibu Ayu tanya dulu. Kesepakatan kelas kita nanti, pembelajaran nanti, kita maunya bagaimana? Oke, yang pertama dari Ibu Ayu dulu ya. Sebelum bertanya dan menjawab harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, siapa yang membuat syukur apa? Sopan santun. Sopan santun. Jangan sama ya, jangan sama lagi. Oke, yang ketiga, Jangan membuli. jangan membuli. Yang keempat, Mengambil keputusan dengan musyawarah. oke, mengambil keputusan dengan musyawarah di dalam kelompok. Kelompok. Di halaman. Di halaman. Kalau kelompok siapa yang tidak menaati kesepakatan kelas kita, berarti dia sampai di dalam kelas, kemudian di luar kelas. Sepakat? Bungkus. Oke. Kan Ibu buat. Nomor 1, apa judul cerita tersebut? Oke. Jangan menjawab tadi, acungkan tangan. Oke. Judul ceritanya apa dong? Pura sombong. Oke. Kita lihat jawabannya benar? Benar. Yang kedua. Oke, yang kedua, siapa tokoh utama dan wataknya syukur? Pura-pura sifatnya sombong. Sifatnya sombong. Kita lihat jawabannya. Teng teng teng. Oke, tokoh utamanya pura-pura, wataknya itu sombong tetapi juga menyadari kesalahannya. Oke, yang ketiga. Kita lihat. Siapa saja tokoh lain pada cerita novel? Sebut satu. Tupai. Tupai. Kadir. Pura-pura lain. Iza. Bebek. Bebek. Titin. Pura-pura lain. Pura-pura lain. Burung merpati. Burung merpati. Oke, kita lihat. Ada burung merpati, kura-kura lain, bebek dan juga tupai. Oke, sekarang kita lihat lagi. Pertanyaan keempat. Di manakah tempat terjadinya cerita tersebut? Kita menjawab semuanya di mana?
sekali bisa semua ini. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit unsur-unsur intrinsik cerita, yaitu yang pertama. Kelompok 1. Oke, langsung dibaca kelompok 2 dan kelompok 3. Langsung dibaca petunjuknya. Dibaca petunjuknya. Oke, boleh sama-sama membaca, boleh satu orang yang baca. Oke, silakan. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa nama anggota kelompok. Sudah, silakan langsung dikerjakan. Duduknya jangan terlalu jauh-jauh, jauh-jauh dekat sedikit ya. Oke, warna-warna. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tokoh, sifat, tindakan, dan solusinya. Oke, silakan. Tokoh, sifat, tokoh, dan tindakan cerita. Aku anak Indonesia. Nama Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Hari ini sudah kita pelajari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tentang apa? Kemudian, tokoh atau penokohan. Itu namanya unsur intrinsik cerita, sama-sama. Unsur intrinsik cerita. Tadi Ibu sudah tanya unsur intrinsik itu apa? Unsur yang ada di dalam cerita. Oke, kemudian ada apa lagi yang ketiga? Unsur intrinsiknya ada konflik atau masalah. Kemudian yang keempat ada penyelesaian masalah. Sini Ibu akan sampaikan sedikit lagi. Ada tambahan dari Ibu, tokoh itu bukan hanya tokoh utama, ya, bukan hanya tokoh utama saja, tetapi di sini juga ada tokoh berdasarkan wataknya. Ada tokoh yang namanya protagonis, sama-sama. Protagonis. Ada tokoh yang namanya antagonis. Antagonis. Protagonis itu tokoh yang apa? Baik. Sudah belajar kok di kelas 5 toh? Tokoh antagonis tokoh yang apa? Tokoh tritagonis namanya tokoh apa? Tokoh penentu atau penengah, ada di tengah-tengah dia. Ya, dia di tengah-tengah. Kalau kalian nonton film tuh ada yang baik, ada yang jahat, ada yang biasa-biasa saja tuh, yang lewat-lewat, teman-temannya itu, itu namanya tokoh tritagonis. Oke. Sudah, sekarang Ibu akan tanyakan. Ibu akan melakukan refleksi. Ada 6 pertanyaan dari Ibu, kemudian anak-anak menjawabnya di kertas yang sudah Ibu bagikan nanti. Dan juga ada kertas berwarna, kertas love. Ini kalian harus menuliskan emotikon apa, perasaan pada saat hari ini. Perasaan kalian itu bagaimana ya? Oke, kalian menuliskan perasaan kalian di emotikon yang Ibu sudah kasih ini, love ini. Di belakang kertas yang sudah Ibu bagikan, silakan menulis satu paragraf tentang ditulis satu kegiatan di hari Ibu. Contohnya Ibu Ayu itu sudah ada di depan. Di depan silakan ditulis kalian. Mau pergi cari ikan ke, mau apa di hari Ibu itu terserah. Mau pergi ke rumah nenek, silakan dihiasi dengan warna-warna dan juga gambar-gambar yang menarik. Ini nama saya Natasha. Saya akan melakukan refleksi. Saya menguasai materi pelajaran hari ini. Jawaban ya. Bagaimana perasaan saya pada hari ini? Bahagia. Kenapa tidak bahagia? Kenapa tidak bahagia? Mengapa saya merasakan tidak bahagia? Nomor 3. Karena ada satu anggota kelompok saya yang egois. Oke, yang keempat. Apakah ada masalah saat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini?
Lihat, lihat. Oke, ada. Bagaimana cara mengajar Ibu Ayu pada hari ini? Sangat baik dan menakjubkan. Sangat baik dan menakjubkan. Nomor 6, apa yang perlu Ibu Ayu ubah? Kalau saya orang lain saya tidak tahu, saya mau memutuskan untuk Ibu Ayu lain kali jangan gabungkan saya dengan kelompok ini. Terima kasih. Oh iya, jangan mau dalam kelompok ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan saya. Untuk anak-anak karena sudah belajar dengan baik pada hari ini, ada satu kelompok yang kurang baik pada hari ini. Tadi Ibu lihat juga dia agak diam ya. Biasanya dia bersemangat tapi dia agak diam. Ibu tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Boleh beristirahat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Fit. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu Ayu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Ya. Masih semangat Bu Ya, Ayu? masih. Alhamdulillah. Baik Bu Ayu, tadi saya sudah melakukan observasi kelas pada saat kegiatan proses pembelajaran Ibu bersama siswanya kelas. Nah, sangat aktif sekali saya lihat. Baik Bu Ayu, dalam kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang ketika proses pembelajaran. Senang sekali, luar Iya. biasa Ibu, semangat yang begitu tinggi. Nah, kemudian ketika selama terjadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu merasa atau mungkin mengalami kendala-kendala yang Ibu alami terhadap kegiatan proses pembelajaran tadi? Oh iya, dalam kegiatan pembelajaran tadi ada satu kendala yang saya temukan, yaitu tadi ada anak dari kelompok 2 itu tidak mau bergabung dengan teman satu kelompoknya karena tadi mereka ada sedikit pertengkaran, yaitu ada salah satu anak, ada 2 orang anak itu mereka mau sama-sama menulis hasil diskusi kelompoknya seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya kendalanya. Nah, kalau Ibu sudah tahu nih kendala yang Ibu alami dalam kelas, kira-kira ke depannya ini langkah apa yang Ibu lakukan agar kendala itu tidak terjadi lagi Bu? Nanti yang akan saya lakukan yaitu saya akan membagi mereka di dalam kelompok lakukan. Nanti mungkin ada satu anak yang menulis, ada satu anak yang membaca, ada satu anak yang mempresentasikan, ada satu anak yang menggambar tabelnya di karton seperti itu. Nah, dari tugas yang Ibu berikan kepada siswa Ibu, kira-kira rentang nilai berapa yang Ibu harapkan? Dari yang saya harapkan itu dari awal perencanaan ya Bu, dari yang saya harapkan itu nilainya 10 Ibu maksimal nilainya, tetapi melihat kegiatan pembelajaran tadi ada melihat kendala-kendala yang saya temukan tadi, kira-kira nilai saya kayaknya 8. Berarti sesuai dengan kendala yang Ibu alami itu nilainya 8 ya. Nah, mungkin supaya nilai yang Ibu harapkan tadi dari 8 menjadi 10, kira-kira rencana apa ke depannya yang Ibu lakukan agar nilai 8 ini berubah menjadi nilai 10? Insya Allah rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan perencanaan pembelajaran yang matang sebelum saya mulai action di dalam kelas seperti itu. Mungkin saya juga meminta bantuan Ibu untuk melihat bagaimana perencanaan saya akan mendiskusikan dengan Ibu, kemudian baru saya lakukan kegiatan pembelajaran itu dengan anak-anak di kelas juga. Iya, baik Ibu. Jadi dalam rencana Ibu ke depannya untuk mencapai nilai yang 10 tadi, Ibu membutuhkan, mungkin selain saya, adakah orang lain yang Ibu butuhkan untuk melancarkan semua urusan Ibu yang berkaitan dengan nilai yang Ibu ingin capai itu? Iya, saya juga membutuhkan salah satu teman saya yaitu Ibu Mega. Dia juga bagus di dalam penggunaan Canva seperti itu. Dia juga bagus dalam PowerPoint. Mungkin saya juga meminta bantuan dia untuk melihat-lihat bagaimana desain saya agar terlihat lebih menarik, permainan-permainan dalam PowerPoint interaktifnya supaya anak-anak itu lebih menarik melihatnya. Jadi mungkin saya minta bantuan dia untuk melihatnya. Ya, bagus sekali ya Bu ya, ada teman yang bisa Ibu ajak Ya. untuk berkolaborasi. Ya. Nah, kira-kira rencana yang sudah Ibu buat ini, kira-kira kapan ya Ibu mau melakukan rencana yang sudah Ibu?
Insya Allah besok Ibu, karena mengingat pembelajaran bahasa Indonesia kan hari ini dan besok. Jadi besok saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Mulai dari sebentar saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi. Oke, baik Bu, berarti besok Ibu sudah mau melakukan rencana yang dibuat. Terus apa komitmen Ibu selanjutnya dengan rencana yang sudah Ibu buat ini? Komitmen yang saya lakukan, saya harap tidak ada terjadi kendala lagi di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu dengan perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi seperti itu. Oke, baik Bu Ayu, terima kasih Ibu sudah berkomitmen dengan rencana yang Ibu buat. Kemudian saya doakan ya, semoga apa yang Ibu harapkan tadi dengan nilainya 10 semoga bisa berhasil ya Bu ya, dengan rencana-rencana yang sudah Ibu Amin. buat. Baik Bu Ayu, terima kasih. Saya menunggu rencana aksinya selanjutnya Ibu. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada Ibu Pepe. Oke, terima kasih Bu Siti Sarifah. Terima kasih juga Ibu Ayu. Bagaimana Ibu, masih semangat ya? Semangat, Luar Ibu. biasa. Luar biasa sekali. Tadi saya sudah melihat kegiatan pasca observasinya, walaupun sebelumnya saya sudah melihat nih video-video dari Ibu berdua dari pra sampai kegiatan observasi, dan sekarang kita sudah masuk pasca observasi. Saya melihat langsung ya. Luar biasa supervisi akademik yang Ibu Siti Sarifah lakukan bersama Ibu Ayu Rahmayani ini sudah dilakukan dengan baik dengan 3 tahapan, yaitu pra observasi, observasi juga pasca observasi, dan teknik coaching yang dilakukan sudah menggunakan alat Tirta, sudah dapat menyampaikan tujuan, terus identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya yang akan dilakukan, kemudian bertanggung jawab terhadap komitmen yang akan dilakukan. Luar biasa sekali Ibu. Saya harapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid ini terus dilakukan di sekolah Ibu di SD Arewa, dan jangan lupa Bu, nanti saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi ilmu yang Ibu Siti Sarifah dapatkan juga dengan Ibu Ayu bisa dibagikan kepada rekan-rekan atau stakeholders yang ada di sekolah SD Arewa ini. Saya harapkan Bapak Ibu pengajar praktik dan juga calon guru penggerak bisa selesai dalam program PGP Angkatan 10, dan saya harapkan Ibu Siti Sarifah bisa selesai dan melaksanakan semua tugas di LMS baik sinkronus maupun asinkronus, sehingga Ibu bisa dicopot huruf C-nya, bisa menjadi guru penggerak di bulan Oktober nanti. Amin. Amin. Dan semoga Ibu Ayu tetap sehat selalu dalam menjalankan tugasnya sebagai guru kelas 6 ya Bu ya. Ya, saya harapkan dan doakan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.